Kerusakan moral merupakan kepribadian yang tertanam dalam jiwa dan kolbu mereka dan tidak mudah untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Ya, tidak mudah. Tapi insya Allah konsep Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat merubahnya, ya, dapat merubahnya. Di dalam satu pendapat di sini dikatakan bahwa seorang penyair pra-Islam secara efektif memperlihatkan hal ini dalam sebuah syairnya yang dikutip. Pada masa itu ada perkembangan yang bagus di kalangan Jazirah Arab, masyarakat Jazirah Arab. Walaupun mereka itu bodoh, kemudian secara sosial mereka itu sangat mendewakan atau sangat mendewakan etiknya, tetapi di sini dijelaskan ada bentuk kemajuan dalam syair. Di sini dikatakan bahwa perkembangan syair pada masa itu luar biasa. Dan menunjukkan di dalam syair-syairnya bahwa masyarakat Arab itu sangat patuh terhadap ajaran nenek moyangnya. Walaupun itu bernuansa, berindikasi kejahatan. Yang tidak sesembahan, yang tidak masuk akal. Jadi ada syair, maka ada dikatakan dalam satu keterangan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menyaingi bahasa syair mereka. Sehingga ada tantangan untuk membuat tulisan yang seperti Al-Quran, tidak ada yang mampu. Padahal saat itu perkembangan dalam sastra syair dituangkan oleh para penyair, para pujangga luar biasa. Demikian pesan. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, solidaritas kesukuan tidak hanya merupakan karakteristik asasi kehidupan di padang pasir, tetapi juga di kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Ya, ini bagian dari Jazirah Arab. Ya. Semangat kesukuan di kalangan orang-orang Arab pra-Islam memang tidak sebanding dengan konsep nasionalismenya. Ya, tidak sebanding dengan konsep nasionalisnya seperti dewasa ini. Jadi pada masa itu mungkin belum ada pemerintahan. Tetapi masa ini sudah ada pemerintahan. Dan semangat daripada kesukuan itu tidak sebanding dengan nasionalisme. Seperti pada saat ini. Walaupun demikian, terdapat adab istiadat yang diterima secara luas dan lazimnya dikenal sebagai kebajikan-kebajikan utama atau muruwah. Antara lain di sini masyarakat pada saat itu di sini memiliki keberanian, ya, memiliki semangat berapi-api yang tertanam di dalam hati jiwa raganya, suatu keberanian, keunggulan masyarakat
yang ada di Jazirah Arabia. Keberaniannya luar biasa. Suka perang, suka mempertahankan diri walaupun dengan cara perang. Tapi di sini ada kedermawanan. Nah, mereka ada satu kebajikan atau muruwah dalam kedermawanan. Kemudian memegang janji. Kita ingat Piagam Madinah adalah satu perjanjian. Tetapi dikhianati, ya. Kemudian ada di sini kecenderungan balas dendam untuk mempertahankan harga diri, untuk mempertahankan anggota keluarganya yang didolimi. Itu timbul giroh balas dendam karena hukumnya seperti itu pada masa itu. Hukumnya seperti itu. Hukum kisos belum ada. Hukum kisos kan masa Islam, pasca ya, setelah adanya Islam. Kemudian keunggulan dari masyarakat Jazirah Arabia ini adalah masyarakatnya kebanyakan adalah pedagang. Jadi banyak saudagar kaya ya pada masa itu. Di samping ada pula di antara mereka yang hidup yang selalu berpindah-pindah. Jadi selalu berpindah-pindah, nomadis. Dari satu padang rumput ke padang rumput yang lainnya untuk mengembangbiakan hewan-hewan peliharaannya. Jadi dikenal sebagai saudagar, pedagang, juga ada dikenal sebagai suku yang nomaden, Baduy, berpindah-pindah, yang tidak menetap pada satu daerah yang tetap, selalu berpindah-pindah. Konon sekarang pun masih ada, walaupun mungkin tidak sebanyak pada masa itu. Antara masyarakat pedagang dan masyarakat nomaden di dua kota ini, di sini ada kota Mekah dan Madinah yang mana saling berterkaitan. Jadi ada diidentifikasi bahwa di sini Mekah dan Madinah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pada masa Islam pun Mekah dan Madinah ini menjadi satu lambang daripada dua kota yang sangat bersejarah. Dan karakternya sangat berbeda. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Mekah pada saat itu memiliki peranan yang sangat penting serta memberi pengaruh yang sangat besar terhadap peradaban. Kita ketahui bahwa sejak masa Nabi Ibrahim ini Mekah ini diabadikan sebagai sebuah tempat peradaban. Sebuah tempat di mana masyarakatnya memiliki satu bentuk kebiasaan-kebiasaan yang diabadikan dalam peradaban, walaupun dalam sejarahnya melalui proses itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, utamanya dalam keyakinan yang mana pada masa Nabi Ibrahim itu
eh, di sekitar Baitullah itu dipenuhi oleh sesembahan yang mereka buat sendiri dan mereka sembah sendiri. Jadi Baitullah di sini mana orang-orang Arab dari berbagai negeri yang berdekatan senantiasa mengunjungi setiap tahunnya serta meyakininya sebagai tempat yang suci. Tempat yang suci. Di mana yang selanjutnya setiap agama dari negeri-negeri yang berdekatan mengirim utusan ke Mekah untuk mengurus kepentingan mereka, serta untuk memamerkan segala sesuatu yang ada pada mereka, baik berupa komoditas maupun ilmu pengetahuan. Jadi persentuhan peradaban yang memang berkembang di sekitar dua benua, benua Eropa, Bizantium dan Romawi. Kemudian di timur ada India, ada Persia, ada China Ada China yang mengembangkan ilmu pengetahuan juga. India terkenal dengan pengembangan matematiknya. Kemudian Persia di situ banyak mengembangkan kedokteran. Persia memiliki itu karena pada masa perang dengan Romawi dan menang, itu banyak tahanan atau tawanan daripada tawanan perangnya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ada yang arsitektur, ada yang kedokteran, kemudian dikembangkan oleh Persia, atau dihukumnya dengan cara dikembangkan, digali ilmunya. Nah, itu terkenal di kota Jandisapur, sebuah kota di mana Persia berkembang pesat. Jadi ilmuwan-ilmuwan dari tawanan perang itu digali ilmu pengetahuannya untuk mengembangkan negeri, sehingga Persia itu merupakan satu superpower pada masa itu, merupakan suatu kekuatan dunia pada masa itu. Nah, ini Islam juga bersentuhan dengan dua peradaban tersebut. Nanti dikembangkan dalam bagaimana Islam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah faktor kedekatan Mekah dengan pasar sastra dan syair yang berada di pasar Ukaz. Jadi di situ pada masa itu ada satu kemajuan pesat di Jazirah Arab, di Mekah utamanya, ada pasar sastra di Ukaz, yang mana penyair-penyair dari berbagai penjuru datang ke situ untuk menunjukkan syairnya, untuk menunjukkan karyanya. Nah, itu berkembang. Di mana di sini dan di Zimazaz yang merupakan tempat berkumpul para sastrawan, ilmuwan dan budayawan untuk memamerkan hasil karya mereka. Sastrawan, ilmuwan, dan budayawan. Nah, tentu ini menjadi satu bentuk pengembangan daripada semua unsur-unsur ilmu-ilmu yang ada dan dibutuhkan pada masa itu. Tetapi kita kayangannya tidak secanggih sekarang. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.